Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah negara dengan belasan ribu pulau dan ratusan suku bisa mempunyai satu kalimat yang sama untuk berdiri? Jawabannya bukan sekedar keberuntungan, tapi hasil dari sebuah proses panjang di gedung-gedung tua Jakarta tahun 1945. Mulai dari sidang BPUPKI hingga ketegangan di PPKI. Pancasila tidak lahir di ruang yang hampa, melainkan ia lahir dari perdebatan hebat yang hampir saja menemui jalan buntu. Mari kita soroti satu momen krusial pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, tepat setelah proklamasi. Saat itu ada kegelisahan besar soal 7 kata dalam piagam Jakarta yang berkaitan dengan syariat Islam. Banyak tokoh dari Indonesia Timur merasa keberatan karena merasa tidak terwakili. Disinilah momen kebesaran itu terjadi. Bung Hatta bersama tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasyim, dan Teuku Muhammad Hasan duduk bersama dalam satu ruangan. Dalam waktu yang sangat singkat itu, mereka sepakat untuk mengubah rumusan tersebut demi satu tujuan yang besar, yaitu menjaga keutuhan Republik. Tanpa adanya ego kelompok dan tanpa adanya keinginan menang sendiri, mereka memilih kata ketuhanan Yang Maha Esa sebagai payung bagi semua umat di Indonesia. Dari peristiwa singkat yang PPKI itu, kita melihat kristalisasi nilai musyawarah dan persatuan yang sangat luar biasa. Ini bukan sekedar soal politik, tapi soal empati nasional. Dari bangsa kita mengajarkan bahwa mencintai keyakinan sendiri tidak berarti harus meminggirkan keyakinan orang lain. Nilai yang tercermin adalah kerelaan untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Mereka menunjukkan bahwa Pancasila adalah titik temu sebuah kalimatun sawah yang membuat kita semua merasa memiliki Indonesia tanpa terkecuali. Lalu, apa urusannya dengan kita yang hidup di era serba digital ini? Di tengah banjir informasi dan polarisasi di media sosial, kita seringkali terjebak dalam ego siapa yang paling benar. Pelajaran yang kita dapat dari sejarah 18 Agustus adalah kedewasaan berbangsa diukur dari kemampuan kita untuk mendengar. Maka generasi muda Pancasila bukan lagi soal menghafal butirnya, namun soal bagaimana kita berinteraksi, menghargai perbedaan pendapat di kolom komentar, tidak menyebarkan cian, dan tetap teman yang berbeda latar belakang. Itu adalah cara kita untuk menghidupkan kembali semangat PPKI. Dulu, mereka mengorbankan ego untuk mendirikan sebuah negara. Namun sekarang, tugas kita adalah untuk menjaga negara ini dengan cara tidak membiarkan perbedaan menghancurkan persaudaraan kita. Karena pada akhirnya, kita tetap satu, yaitu satu Indonesia.